Iya, jadi besok harus dicas aja, pakai cas-cas aja. Apa sih kalau itu pelanggan tuh Cat. Udah dibawa. Bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wala mudillin harban li'a'daika wa silman li'awliyaika nuhibbu bihaqqan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min amrik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Panastaghfirul jalsa bimithli ma nawa aslahuna wa rijaluna wa syukhuna wa ahluna salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa nastaghfiru arwahum mutahhiratan zakiyah bi hadha majlis mubarak wa nawayna bimithli ma nawa 'inda iftitahi majalisil khairat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita pada sore hari ini membawa keberkahan untuk kita. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sampai ke pembahasan tentang ulama-ulama yang dikategorikan oleh beliau Habib Zain bin Ibrahim Smith sebagai ulama su atau diistilahkan lain dengan ulama dunia. Yang di pertemuan yang sebelum ini kita sudah bahas tentang ulama-ulama akhirat, yang dalam hal ini mereka yang memiliki sifat-sifat mulia, yang ilmu mereka bermanfaat, yang ilmu mereka merupakan cahaya yang mereka wariskan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini semuanya peringatan untuk kita semuanya agar kita itu benar-benar mawas diri, dimulai dari niat kita hadir di kesempatan ini. Dan itu termasuk hikmah kenapa kita itu kalau mau ngaji biasanya dimulai dengan baca Fatihah,
kemudian juga berniat sebagaimana niatnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Harapannya supaya ilmu yang kita dapatkan ini manfaat, menghasilkan takwa, menghasilkan tawadhu, menghasilkan kasih sayang, menghasilkan kezuhudan terhadap dunia, menghasilkan semangat untuk bermujahadah melawan hawa nafsu. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita itu termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkan ilmunya. Dan nanti insya Allah di pertemuan ini kita akan bahas setelah beramal, setelah berilmu, beramal, maka akan datang step selanjutnya yaitu berdakwah, mendakwakan ilmu. Dan ini yang insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan menyempurnakan pembahasan tentang ulama dunia atau ulama suh dalam istilahnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala. Beliau berkata di sini, Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, yang mana beliau itu menilai banyak dari para ulama di zamannya beliau yang sudah begitu lama, tahun 200-an atau mungkin 300-an Hijriah, berarti 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun lebih yang lalu itu, beliau menilai bahwa ulama-ulama pada saat itu sudah mulai cenderung kepada dunia, sudah senang bermegah-megahan, berlebih-lebihan. Bukan berarti ini melarang kita misalnya untuk memiliki sesuatu yang lebih, tidak. Tapi sudah sampai ke titik bermegah-megahan sehingga itu menimbulkan kesombongan. Nah, dan itulah yang beliau nilai. Dan juga beliau mengatakan bahwa banyak dari para ulama di masanya itu sudah memiliki banyak aliran-aliran yang sudah tidak sesuai dengan aliran Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mempertanyakan, fa'aina syari'atul Muhammadiyah? Terus mana syariatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau kalian mengaku, wahai para ulama, mengikuti Nabi Muhammad, menjadi pewaris Nabi Muhammad, terus dari sisi mana kalian ikuti beliau? Jadi beliau menilai orang-orang di masa beliau ini, kalau kita bicara konteks lama saja sudah seperti itu, apalagi semakin jauh kita ini dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi hikmah untuk kita semuanya jamaah sekalian, bahwa semakin jauh jarak kita dari Nabi, maka konsekuensinya akan semakin berkurang keyakinan kita kepada Allah. Semakin dekat orang itu dengan Nabi jarak, itu semakin tinggi keyakinannya kepada Nabi Muhammad, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Dan itu maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin jauh umat jaraknya dari Nabi, maka semakin berkurang kualitasnya. Nah, ini Imam Razi berbicara untuk ulama di masanya. Maka apa kabar dengan kita yang masa sekarang ini? Sehingga kita harus lebih mawas diri. Cek. 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 Sehingga kita harus lebih mawas diri. Kemudian di sini beliau mengutip sebuah kisah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa alaihissalam ini punya banyak murid, dan salah satu muridnya ini itu menjadi sekali dengan langsung jadi
Jadi di sini ada kisah Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu muridnya. Yang mana muridnya ini sudah menjadi katakanlah ulama di masanya Nabi Musa. Sehingga dia itu ternyata di dalam ilmunya ini dia mengajar, dia berdakwah. Tapi ternyata dia itu menjadi orang kaya sebab ilmunya itu. Dia menjadi kaya sehingga itu beberapa saat ya setelah dia ngaji kepada Nabi Musa, dia berdakwah, dia mengajar, dia jadi kaya. Nabi Musa mencari muridnya ini. Ini murid saya mana ya? Dicari-cari, tiba-tiba ada seseorang datang kepada Nabi Musa alaihissalam membawa seekor babi. Yang mana babi ini di lehernya ada sebuah tali berwarna hitam, ikat. Terus Nabi Musa bertanya, wahai fulan, siapa gerangan babi ini? Maka orang itu menjawab, ini muridmu dulu kan? Muridmu yang ngaji sama kamu wahai Nabi Musa. Kok bisa seperti itu? Maka dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hikmah ataupun alasan kenapa Allah mengutuk orang ini menjadi babi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Lau sa'altani bima sa'alani bihi Adam faman ba'dahu lam u'idhu ila surati." Kalau engkau berdoa dengan doanya Nabi Adam dan doa orang-orang setelah Nabi Adam alaihi salam, aku tidak akan mengembalikannya ke bentuk semula. Karena Nabi Musa ini terkenal sebagai kalimullah, seorang yang bisa berbincang-bincang dengan Allah. Jadi Allah menolak untuk mengembalikan orang ini menjadi manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan mengabarkanmu kenapa aku mengutuknya menjadi babi. Allah berfirman, li'annahu kana yatlubud dunya bid-din. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mencari dunia lewat perantara agama. Jadi ilmunya itu tujuannya murni untuk menghasilkan dunia. Nah, inilah yang menyebabkannya menjadi babi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini ada salah seorang ulama, Al-Imam Malik bin Dinar. Ini ulama besar juga ini, Al-Imam Malik bin Dinar. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang menuntut ilmu, menjadi seorang alim, kemudian dirinya itu cenderung atau cinta terhadap dunia, maka hal pertama yang akan Allah cabut dari dirinya, an ukhrija halawata munajati min qalbihi. Akan aku, kata Allah, akan aku hilangkan kenikmatan munajat dari hatinya. Jadi kalau ibadah itu tidak nikmat, kalau orang itu niat ngajinya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas karena untuk mendapatkan dunia, mendapatkan bagian dari dunia supaya dipuji, supaya dihormati, maka dia konsekuensinya yang akan dia dapat, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah. Na'udzubillah. Saat berdoa itu tidak dapat nikmat, saat zikir tidak dapat nikmat. Karena apa? Karena dia itu cenderung terhadap dunia, niatnya tidak benar. Na'udzubillah. Dan dunia itu ya banyak ya, banyak. Kalau zaman sekarang diistilahkan harta tahta, wanita, kuota. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada sebuah riwayat yang mana ada keledai-keledai itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ini karena mereka mencium bangkai-bangkai orang-orang kafir yang sudah terkubur. Bangkainya itu tercium oleh binatang-binatang, termasuk keledai-keledai ini. Kalau kita kan semuanya serba dihijab.
Kalau binatang-binatang itu tidak punya hijab untuk melihat hal-hal ini. Bahkan bisa mencium bangkai-bangkai orang-orang kafir yang sudah terkubur. Maka mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, faqila laha, sehingga dikatakan kepadanya, inna butuna ulama isu asyaddu mimma antum fihi. Perutnya atau bangkainya ulama-ulama buruk, ulama-ulama dunia itu jauh lebih bau ketimbang orang-orang kafir yang ada di dalam bukunya. Na'udzubillahi min. Jadi ini banyak peringatan yang sudah kita dengar, yang sudah disampaikan oleh beliau, yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita agar kita meluruskan niat kita di dalam ngaji, di dalam mengamalkan ilmu, dan juga di dalam menyebarkan ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga di sini ada sebuah riwayat juga disebutkan ada ulama dari Bani Israel. Ulama-ulama Bani Israel ini, mereka ini mengumpulkan, kalau kita istilahnya kitab-kitab, buku-buku lah, buku-buku ini dikumpulkan di dalam 70 kotak. Kalau dulu kan ya belum ada buku kayak gini ya, lembaran-lembaran. Di lembaran-lembaran itu, suhuf itu dikumpulkan di dalam 70 kotak. Kalau kita ini istilahnya kitabnya banyak lah gitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi di zaman itu agar memberitahukan kepada mereka, qul lil alim, katakanlah kepada orang alim, la tanfa'uka hadhil ulum in jama'ta mithlaha adha'afan mudha'afa ma dumta mutasifan bi thalathi khisal. Engkau itu tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmumu ini selama engkau masih memiliki 3 sifat. Jadi meskipun ilmumu banyak, kitab-kitabmu banyak, santrimu banyak, tapi kalau kamu masih punya 3 sifat ini, ilmumu tidak akan bawa manfaat untuk dirimu. Apa yang pertama? Hubbid dunya, cinta terhadap dunia. Cinta dunia ini tamak sama dunia, sehingga menghalalkan segala cara, memprioritaskan dunia terhadap agama. Hubbid dunya. Kemudian yang kedua, musa'adatin nafsi wasyaitan ala ma tahwa. Bukan melawan hawa nafsu, bukan melawan setan, tapi dia malah membantu setan, membantu hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh dirinya langsung dituruti, apa yang diinginkan oleh setan langsung dituruti. Apa yang diinginkan oleh nafsu dan setan ya pasti yang buruk. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu mendorong kepada hal-hal yang buruk. Begitu juga dengan setan. Setan itu pasti suka yang buruk-buruk agar kita melakukan yang buruk. Diawali dengan maksiat dan diakhiri dengan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, wa idayati muslim, menyakiti sesama muslim. Jadi kalau masih ada orang alim memiliki 3 sifat ini, ilmunya tidak manfaat. Ini firman Allah kepada salah seorang nabi di zaman tersebut. Cinta dunia, membantu nafsu dan setan, dan juga menyakiti sesama muslim, menyakiti baik dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini dikabarkan bahwa orang yang ngaji, orang yang belajar, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti, mohon maaf, wanita yang berzina diam-diam. Nanti akan ketahuan kapan? Saat dia hamil. Kalau perempuan zina diam-diam, itu nanti kalau dia hamil baru ketahuan bahwa dia ini berzina. Begitu juga dengan orang yang ngaji, yang belajar ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, sama kasusnya. Tapi nanti akan terbongkar dirinya, keburukan dirinya itu kelak pada hari kiamat.
Allah akan bongkar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari seperti ini. Amin, amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkan ilmu. Amin. Bayangkan akan malu seperti apa seseorang yang di dunia itu kelihatan alim, kelihatannya sering ngaji, rajin ke majelis, tapi ternyata pada hari kiamat terbongkar kebusukan-kebusukannya. Nauzubillah. Itu seperti wanita yang berzina, diam-diam nanti pada saat hamil ketahuan, dan itu sangat malu, masih sangat malu. Kalau di dunia masih lumayan kalau di dunia ketahuannya, tapi kalau di akhirat semua manusia akan menyaksikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang keadaan umat, bahwa umat ini akan baik apabila penguasa dan ulamanya baik. Sebaliknya, kalau misalnya penguasa dan ulamanya buruk, pasti umat akan jauh lebih buruk. Dan di sini kalau untuk urusan agama, ulama itu harus menjadi panutan. Ulama itu harus menjadi panutan. Ya, kita misalnya bukan ulama, kita punya ulama punya guru-guru. Tapi kita ini karena sering ikut ngaji biasanya disangka ustadz gitu. Oke, disangka-sangka ustaz gitu. Orang-orang kan lihat orang-orang yang nggak pernah ngaji, mungkin lihat kita itu yang senang ngaji, wah ini ustaz ini, tanya permasalahan agama. Maka itu kita akan jadi panutan, jadi panutan. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Idza ishtaghala al-ulama bi jam'il halal, shara al-awam ya'kuluna syubah." Kalau ulama itu sudah sibuk dirinya untuk mengumpulkan harta-harta yang halal, maka orang awam, masyarakat umum itu akan makan makanan yang syubhat, yang menggunakan hal-hal yang syubhat. Ini jangan disalahpahami. Kalau begitu ulama nggak usah kerja gitu. Kalau bisa kerja ya lebih bagus kerja, supaya punya ini tidak punya ketergantungan kepada sesuatu. Misalnya dari ngajarnya ataupun dari dakwanya, tidak bergantung pada itu, tapi dia punya sampingan. Dan itu pesannya Mbah Maimun Zubair. Usahakan ustaz itu atau ulama itu, kiai itu punya sampingan. Supaya apa ya? Supaya dia itu tidak bergantung kepada ilmunya untuk menghasilkan kebutuhan. Jadi yang dimaksud di sini, ulama terlalu sibuk sampai dia itu lupa diri. Apalagi era sekarang ini, Masya Allah, kesempatan untuk menghasilkan itu kan banyak. Kalau ulamanya, panutannya sudah sibuk dengan mengumpulkan yang halal, maka masyarakat umum atau umat pasti akan makan yang syubhat. Wa idza shara ulama yakuluna syubah, shara al-awam yakuluna al-haram. Kalau ulama sudah berani melakukan hal syubhat, makan makanan syubhat, menghasilkan dari penghasilan yang syubhat, maka umat akan makan yang haram. Wa idza shara ulama yakuluna al-haram, shara al-awam kuffaran. Nah ini apa namanya? Akhirnya akan seperti itu. Kalau ulama sudah berani menggunakan, sudah berani menghasilkan, sudah berani makan yang haram, maka tidak lama lagi umat akan menjadi orang-orang kafir. Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sebenarnya ini istilahnya dari Imam Hasan Al-Basri udah ada. Imam Hasan Al-Basri luar biasa. Nah, jadi ini insya Allah jadi peringatan untuk kita, ya kita berusaha meskipun tidak maksimal agar bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW, agar kita ini meskipun banyak kekurangan bisa menjadi contoh yang baik untuk umat. Nah, ini yang kita harapkan insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ada sebuah riwayat yang sering kita dengar, ya kadangkala dinisbatkan kepada Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali ini beliau nyantri di pondok pesantren itu kan karena untuk bertahan hidup tuh Imam Ghazali sama saudaranya Ahmad
saudaranya. Imam Ghazali namanya Muhammad. Berdua itu ngaji, masuk pondok pesantren supaya bisa makan gratis, bisa tinggal gratis. Itu kan sehingga beliau berkata tolabnal ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Kita ngaji awalnya mungkin ikut rame, ya gitu. Kalau kita sekarang ngaji ikut rame, oh ngaji supaya kenalan dengan teman-teman, dapat link-link misalnya, itu kan li ghairillah itu. Ngaji misalnya, wah kalau yang ngunduh beliau ini insya Allah makannya enak-enak misalnya. Tapi kalau di sini kayaknya enggak, orang-orang soleh semua di sini. Amin. Ini kita bicara yang lain, Jadi tolabnal ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu, kami ngaji bukan karena Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah. Tapi Allah tidak mau atau enggan menjadikan ilmu itu kecuali hanya untuknya. Artinya menuntut ilmu itu hanya untuk Allah. Ini maksudnya apa? Di sini Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ini termasuk ulama dari keluarga Alawiyin yang ahli hadis, yang semua sanad keilmuan itu lewat beliau, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Sanad keilmuan Alawi itu lewat Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Beliau memberikan memberikan penjelasan apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali ataupun imam-imam yang lain yang dulunya ngajinya bukan karena Allah, tapi akhirnya mereka ngaji menjadi ikhlas karena Allah. Di sini beliau berkata ada dua maknanya. Makna yang pertama, bahwa ilmu itu tetap menjadi ilmu karena Allah. Ilmunya itu tetap ilmu karena Allah. Artinya ilmu yang manfaat. Dia ngaji bukan karena Allah, tapi ilmunya tetap yang dia dapatkan ilmu yang manfaat. Hanya saja manfaat itu diberikan kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mendapatkan manfaat. Itu makna yang pertama. Ngajinya kan bukan karena Allah, tapi ilmu yang dihasilkan itu manfaat. Hanya saja manfaat untuk orang lain. Dan itu termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulil fajir. Sungguh Allah akan menolong agama ini, agama Islam ini akan ditolong oleh Allah melalui seseorang yang buruk. Seorang ulama tapi buruk. Dia akan bawa manfaat kepada umat, tapi dia sendiri tidak membawa manfaat untuk dirinya. Itu maksud yang pertama. Adapun maksud yang kedua, kami menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi pada akhirnya menjadi ikhlas karena Allah. Jadi saat awal ngaji, hadirannya ya saat ngaji, berulang-ulang ngaji, niatnya mulai berubah. Yang semula bukan karena Allah menjadi karena Allah. Mendengarkan fadilah-fadilah, mendengarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, kalam-kalamnya para ulama, maka berubah niatnya menjadi karena Allah. Nah, dan inilah makna yang insya Allah yang bisa kita pahami dari perkataan-perkataannya para ulama kita, yang mana mereka itu semulanya bukan karena Allah ngajinya, tapi akhirnya menjadi karena Allah. Nah, ini termasuk maknanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nah ini juga ada sebuah kalam dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini juga peringatan untuk kita semuanya. Kita ini kan gini, kita ini tahu kita benar itu dari mana. Kita ini tahu kita ini alim itu dari mana. Kita tahu kita ini soleh itu dari mana. Kita tidak bisa memastikan. Kepastiannya itu nanti kalau sudah di akhirat. Kalau kita sudah melewati jembatan ya, jisru jahannam atau sirat,
selamat dari situ, kemudian sudah masuk ke dalam surga, itu baru kita bisa yakin bahwa kita ini orang alim, kita ini orang soleh, kita ini orang yang bertakwa. Itu nanti pembuktiannya di akhirat. Kalau di dunia tidak ada yang bisa menjamin. Maka di dalam pertemuan yang lalu kan ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW bahwa akan muncul di akhir zaman orang-orang yang akan berkata, man aqra'u minna, siapa yang lebih paham Quran dari kami? Man a'lamu minna, siapa yang lebih alim daripada kami? Man afqahu minna, siapa yang lebih faqih agama daripada kami? Siapa yang lebih soleh daripada kami? Nah, itu nanti pengakuan-pengakuan ini akan muncul di akhir zaman. Maka kita jangan sampai termasuk golongan ini, karena kita tidak bisa jamin jamaah sekalian. Gak ada yang bisa jamin dia ini orang soleh, orang yang bertakwa. Kita hanya bisa berharap dan berusaha, berharap sama Allah, berdoa mudah-mudahan kita selalu hidup dalam keadaan baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang bertakwa. Hanya itu. Tapi mengaku-ngaku ataupun menisbatkan diri termasuk orang-orang soleh, ini berat. Itu hanya bisa dibuktikan kelak nanti di akhirat. Bahkan lebih daripada itu, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana kita ketahui beliau ini termasuk sahabat yang paling imannya paling kuat ya. Imannya paling kuat itu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling rajin ibadah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengumpulkan banyak ibadah dalam waktu yang singkat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semangat ibadah, imannya sangat kuat. Tapi apa kata beliau? Kalau misalnya kaki kananku ini sudah masuk surga, kaki kiriku belum masuk surga, aku masih khawatir. Kaki kanan sudah masuk surga, kaki kiri masih di luar, saya masih khawatir. Saya masih khawatir, takut tergelincir ke dalam neraka. Nauzubillah. Lihat, kita maksudnya kalau kita bandingkan diri kita ini, apa kita dari Sayyidina Abu Bakar? Masih jauh sekali. Nah, maka ini kita perlu belajar dari beliau-beliau ini bagaimana cara kita berinteraksi dengan ilmu, cara kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, supaya kita itu termasuk orang-orang yang selamat. Sini Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, ad-da'wa ala halain, ngaku-ngaku itu ada dua bentuknya. Mudda'in mutakallim, orang yang ngaku-ngaku yang ngomong. Orang ngaku-ngaku yang ngomong. Dia bilang saya begini, anak kaza, saya begini, saya punya ini punya saya, oh ini santri saya, oh ini punya saya. Pokoknya semuanya ngaku-ngakui. Saya alhamdulillah ini, saya sudah ini, saya punya amal ini, semuanya dia ngaku-ngaku. Mengaku-ngaku ilmu, mengaku-ngaku amal, mengaku-ngaku punya jasa untuk umat misalnya. Ini kata Habib Abdullah Al-Haddad, mudda'in mutakallim, orang ngaku-ngaku yang ngomong. Ini yang pertama. Wa mudda'in sakit, yang kedua orang yang ngaku-ngaku tapi diam. Dia nggak ngaku-ngaku tapi diam. Gimana bentuknya? Walakinnahu idza qila lahu, tapi kalau dia ditanya atau dikatakan kepadanya, innaka jahil, kamu ini bodoh. Ada orang ngomong misalnya ke kita, kamu bodoh misalnya, atau kamu nggak tahu apa-apa, kamu ini anak kemarin sore, biasanya gitu. Kemudian kita marah, berarti kita itu sebenarnya ngaku-ngaku tapi diam. Jadi kelihatannya nggak ngaku-ngaku, tapi kalau dikatakan yang nggak bagus kita itu marah. Itu berarti ngaku-ngaku juga. Kamu bodoh, marah. Oh berarti aku pintar. Kamu ini orangnya jahat. Kamu ini nggak pernah ngamalkan ilmu. Marah. Berarti ya ngaku.
tapi ngakunya diam gitu, ngakunya diam. Fahada mudda'in aidan walau lam yakun mithlal awal. Tapi di tingkatannya pasti masih mendingan ketimbang yang awal. Yang mana ya kalau dia di mana-mana pasti yang mulai dari ngaku-ngakunya. Karena begini jamaah sekalian, orang kalau kita itu terbiasa ngaku-ngaku itu menimbulkan riya, terasa tidak terasa itu menimbulkan riya. Kalaupun nggak riya itu jatuhnya kan sum'ah itu memperdengarkan kelebihan ataupun amal kepada orang. Dan itu sangat disayangkan kalau misalnya amal yang sudah kita lakukan dengan susah payah itu menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya berusaha, meskipun ya masih ada juga, ya termasuk saya juga ya. Ngaku-ngaku itu pasti masih ada. Cuma ya kita minimalisir ya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit kita itu usahakan kalau ngaji ya sudah ngaji lillah. Nggak usah ngaku-ngaku saya sudah tahu ini dan itu saya sudah. Ngaku-ngaku itu beda dengan pengakuan orang atau pengakuan orang kepada kita itu beda dengan ngaku-ngaku gitu. Kalau pengakuan orang itu memang sudah terbukti bahwa dia orang alim, tapi dia tidak ngaku-ngaku gitu loh. Gitu. Jadi ya kita tidak perlulah harus ngaku-ngaku kita punya ini dan itu. Kita pokoknya ngaji lillah, amal lillah, dakwah lillah. Meskipun ya masih banyak yang kurang. Tapi kita berusaha untuk bisa insya Allah pada akhirnya kita sempurna lillahi ta'ala. Itu dia. Insyaallah. Ya, ini bahas tentang pengakuan kalau dari orang itu, apalagi kalau misalnya kita ini sudah berstatus ulama misalnya ya, ulama itu butuh pengakuan. Yang penting tidak ngaku-ngaku, tapi butuh pengakuan. Tapi itu tidak dijadikan tujuannya gitu. Tidak dijadikan tujuannya supaya diakui, bukan. Kalau kita menjadikan tujuan kita ngaji, kita jadi ulama itu supaya diakui oleh orang, supaya dikatakan orang alim, ini orang termasuk orang yang akan dibakar pertama kali di neraka. Tapi pengakuan itu menjadi wasilah, menjadi perantara supaya kita itu didengar oleh orang, supaya ilmu yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Maka ada ya ada pengakuan seperti gelar-gelar, ya kan, ada kiai, ada gus, ada ustadz, ada apa lagi, habib. Itu sebenarnya pengakuan kan dari orang, tapi ini bukan tujuan. Itu hanya perantara supaya ilmu yang kita dapatkan dari para ulama ini bisa kita sampaikan. Karena kalau kita tanpa pengakuan ini ya dianggap sebelah mata oleh orang-orang. Kamu kuliah di mana? Gelar kamu apa? Saya nggak punya gelar. Ya sudah, jangan ngomong. Iya kan? Kayak gitu. Kamu dulu pondok di mana? Saya nggak pondok. Ya sudah, jangan ngomong. Maka itu diperlukan dalam konteks apa? Supaya kita itu didengarkan. Dan itu pernah terjadi di zamannya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Imam Abu Hanifah ini kan termasuk ulama yang zuhud sebagaimana sudah kita ketahui. Imam Abu Hanifah itu dari Kufah atau dari Basrah. Beliau itu pergi ke Makkah untuk haji. Ternyata di Makkah itu ada ulama-ulama yang sedang bahsul masail. Nah, sedang membahas sebuah permasalahan. Imam Abu Hanifah dengar, oh ini permasalahannya tentang ini. Beliau masuk. Tapi pakaiannya pakaian orang-orang zuhud, pakaian yang lusuh, tidak ada tanda-tanda ulama. Beliau bersuara begini. Maka ulama-ulama di situ lihat,
kamu siapa? Keluar kamu dari majelis. Mereka nggak tahu ini Imam Abu Hanifah ini. Al-fiqhu ala Abi Hanifah. Iya, bapaknya fikih itu Imam Abu Hanifah. Tapi mereka nggak tahu. Kenapa? Penampilannya. Karena penampilan ulamanya nggak ada. Akhirnya Imam Abu Hanifah pergi ke pasar beli baju. Wah. Beli baju ulama ya. Beli baju ulama. Baju ulama dulu itu ini, bajunya besar, ininya besar, kumnya ini besar. Kalau kita kan kecil ini besar begini. Kalau buat kepala muat nggak coy. Ini kumnya besar. Ini baju ulama dulu. Kemudian pakai imamah yang besar. Imamahnya besar. Terus beliau langsung balik lagi ke majelis itu, masih membahas masalah itu. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah ngasih pendapatnya begini. Ternyata diterima. Padahal orang yang sama, cuma penampilannya ya beda. Untuk itu beliau berpesan kepada murid-muridnya, kabbiru amaimakum, besarkanlah imamah kalian. Apa surban kepala kalian itu usahakan besar. Supaya apa? Supaya kalian diakui oleh umat sebagai ulama. Wawasi'u akmamakum, besarkanlah kum kalian. Nah, kumnya. Kum ini itu dibesarkan supaya kelihatan ulama. Nah, kata guru saya Syekh Awan Al-Karim, nah, gelar-gelar akademik zaman sekarang itu seperti itu. Sebagaimana Imam Abu Hanifah pakai baju ya, kita kalau sekarang itu ya kuliah, mondok. Nah, jadi kita kuliah itu dapat gelar S1, S2, S3, dapat doktor, dapat profesor supaya kita diakui, supaya kita bisa ngomong, supaya tidak diremehkan ini. Nah, ini termasuk tujuan-tujuan yang baik. Yang penting tidak ngaku-ngaku, gitu aja. Karena ngaku-ngaku itu bisa membawa kita ke dalam jurang riya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada apa? Ada kisah. Ada kisah orang-orang yang ngaku-ngaku. Ini ada dua kisah di sini. Ada dua kisah orang yang ngaku-ngaku. Ngaku dirinya alim ya. Tapi sebelum kita ceritakan kisahnya, Habib Abdullah Al-Haddad berkata, kullu mudda'in makhdhul. Setiap orang yang ngaku-ngaku itu terhina. Wala budda an yuqayyidallahu lahu man yu'jizuhu fayankhadilu inda dzalika walau kana katsiral ilmi. Dan Allah pasti akan menghinakan seseorang yang ngaku-ngaku, yang sombong, yang ngaku-ngaku dengan cara mendatangkan orang yang lebih darinya. Kalau dia ngaku-ngaku berilmu, paling berilmu, maka akan ada orang yang lebih berilmu darinya. Ngaku yang paling soleh, maka akan ada orang yang lebih soleh darinya. Itu sengaja Allah datangkan. Karena apa? Ngaku-ngakunya itu. Maka kita nggak boleh ngaku-ngaku, nggak boleh ngaku-ngaku. Maka kita harus apa? Muhasabah. Kita kita itu melihat diri kita kurang. Seharusnya seperti itu. Kita harus melihat diri kita kurang dalam segala hal, dalam ilmu, dalam amal. Habib Ali Al-Habsyi, beliau berkata apa? Ya Rabbi ma ma'nal amal wa kasbuna kulluh zalal. Ulama sekelas beliau berkata, kami ini tidak beramal apapun wahai Allah, dan semua amalan yang kami lakukan pun itu pasti banyak salahnya. Itu kelasnya. Jadi contoh-contoh dari para ulama kita tidak bangga dengan amal, tidak sombong, tidak ngaku-ngaku. Nah, maka ini termasuk sunnatullah, ketetapan dari Allah. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku baik dalam ilmu, dalam amal soleh, pasti akan ada orang yang lebih darinya, yang mengalahkan dirinya. Kalau misalnya dia itu diberikan kelebihan oleh Allah, maka seharusnya dia itu tetap apa? Tetap bersyukur sama Allah dan menisbatkan kelebihan ini bukan untuk dirinya tapi untuk Allah. Seharusnya gitu. Kalaupun dia dihina, maka ya memang ya kita ini apakah kita mulia? Kita asalnya dari tanah, kata Habib Abdullah Haddad.
Kalau kita dihina ya kita memang asalnya dari tanah, ya tanah ini kan yang unsur hina, sehingga iblis itu kan merasa lebih dari kita. Ya sudah. Kalau kita dihina kita ingat ya kita memang dari tanah ya memang. Bukan sesuatu yang mulia. Kalaupun kita dipuji, kita memiliki kelebihan, kita kembalikan itu kepada Allah. Nah, ada salah seorang ulama berkata, la a'lamu fil ummati ba'da Abi Bakr As-Siddiq a'lamu minni. Aku tidak menemukan seorang pun setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang lebih alim dariku. Masya Allah, ini orang ngaku itu luar biasa. Nggak ada orang yang alim setelah Abu Bakar melebihi diriku. Faqala lahu akhar, yang lain berkata, sadaqal ustaz, oh ustaz ini benar, Masya Allah ini ustaz ini. Fakam fi lihyatika min sya'rah, coba hitung bulu janggut ente ada berapa? Coba hitung berapa jumlah janggut ente. Falam yajid jawaban, ternyata dia nggak bisa jawab. Ini pertanyaan remeh, jumlah janggut aja nggak tahu, apalagi yang lain. Nah, ini salah satu contoh. Ada juga yang lain. Nah, ini Syekh Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi ini juga pernah ngaku-ngaku dulu. Pernah ngaku-ngaku yang sebenarnya ini apa ya? Ya mungkin kita bisa katakan ya ingin memperlihatkan karomahnya. Ya, saat beliau berlayar ini, karena Syekh Ibnu Arabi ini Masya Allah ini Syekhul Kamil, wali besar. Jadi saat beliau berlayar ini, ternyata gelombang lautan ini keras, besar. Maka dia berkata, uskun ya bahru fa inna alaika bahran minal ilmi. Diam wahai lautan, sesungguhnya di atasmu ini ada lautan ilmu. Ini kan dia. Dia mau ini loh, mau nantang laut ini. Kamu kok berani-berani? Enggak, kamu ini su'ul adab sama lautan ilmu kalau bahasanya gitu. Uskun ya bahru fa inna alaika bahran minal ilmi. Fa tala'at lahu a'isyatu minal bahr. Tiba-tiba muncul ikan. Dari laut itu muncul ikan. Dan ikannya ngomong. Nah, ini yang dikatakan Habib Anwar Al-Haddad tadi. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku, ada yang lebih darinya, yang lebih alim darinya. Nabi Musa alaihi salam mengatakan tidak ada zaman sekarang di Bani Israel yang lebih alim daripadaku. Muncul Nabi Khidir. Memang sudah sunatullah seperti itu. Nah, Imam Ibnu Arabi ini berkata demikian, kemudian tiba-tiba muncul ikan. Kemudian ikan ini berkata, "Qad sami'na qaulaka fama taqulu fima idza musikha zawju mar'ati hal ta'taddu iddatal ahya amil amwat." Kalau kamu mengaku sebagai lautan ilmu, kata ikan ini, saya mau tanya satu pertanyaan. Kalau misalnya ada seorang suami dikutuk oleh Allah, apakah kalau sudah dikutuk berarti sudah bukan jadi manusia kan? Apakah istrinya ini mengambil iddah orang yang ditinggalkan suaminya dalam keadaan hidup atau diceraikan, atau dia ini mengambil iddah suami yang meninggal dunia? Oh, ini pertanyaan ikan ini. Kita kayaknya nggak pernah berpikir pertanyaan ini. Ikan nanya, bayangkan, ikan nanya. Maka Imam Ibnu Arabi berkata, beliau nggak tahu, saya nggak tahu jawabannya apa. Maka ikan ini berkata kepada Imam Ibnu Arabi, taj'aluni syekhatan laka wa ana u'allimukal jawab. Ada satu syarat, saya mau kasih jawabannya, yang penting kamu harus akui saya sebagai gurumu, nanti saya kasih jawabannya. Ini kata ikan. Faqala na'am. Imam Ibnu Arabi langsung menjawab, ya. Faqalat idza musikha hayawanan i'taddat iddatal ahya. Kalau misalnya suaminya ini dikutuk oleh Allah menjadi hewan, maka dia iddahnya iddah wanita yang diceraikan dalam keadaan hidup.
Misalnya dia jadi, mohon maaf, jadi babi. Nah, istrinya ini iddahnya berapa bulan berarti? 3 kali suci ya? Salah satu kuruk. Kalau dia dikutuk menjadi batu kayak maling kundang, dikutuk menjadi batu, jadi apa namanya ya, benda mati, maka dia iddahnya seperti seorang istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Berarti 4 bulan 10 hari. Oh, ini Masya Allah, ini kelas-kelasnya kelas tinggi. Jadi bayangkan Imam Ibnu Arabi digalakkan oleh ikan dan mengakui bahwa dia bersiap untuk jadi muridnya seekor ikan. Nah, jadi ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada dulu kisah itu namanya Abul Ala Al-Ma'arri. Ini saya tutup dengan kisahnya. Abul Ala Al-Ma'arri juga itu termasuk ulama besar dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu sharaf. Itu beliau ini alim sekali, Abul Ala Al-Ma'arri. Padahal beliau buta, tapi alimnya sangat luar biasa. Cuma ya gitulah, dia itu hilaf, akhirnya ngaku-ngaku. Dia bilang apa? Tidak ada seorang pun yang lebih alim dengan bahasa Arab daripadaku. Tiba-tiba anak ini muncul, ada seorang anak muncul, kemudian berkata kepada Abul Ala Al-Ma'arri, wahai Abul Ala Al-Ma'arri, kamu yang ngaku-ngaku bahwa tidak ada yang lebih paham bahasa Arab darimu? Iya, itu saya. Kamu tidak kenal saya, kata Abul Ala Al-Ma'arri. Oh iya, saya pernah dengar kamu. Saya minta satu saja. Kamu kan ngaku tidak ada orang-orang sebelum kamu dan setelah kamu yang bisa sealim kamu. Saya minta satu saja. Apa itu? Coba tambah 1 huruf hijaiyah dari 28 huruf hijaiyah. Dari alif sampai ya, tambah 1 huruf aja. Kamu kan ngaku alim. Ini kan ilmu orang-orang dulu ini. Coba kamu tambah 1 huruf hijaiyah. Abul Ala Al-Ma'arri langsung menjawab apa? Fasakattu saktatan lam askut mitlahu qat. Maka aku terdiam di hadapan anak kecil ini, yang mana aku tidak pernah diam seperti ini sebelumnya. Artinya dia dikalahkan oleh anak. Nah, maka ini jamaah sekalian, sikap ataupun sifat ngaku-ngaku ini harus kita hilangkan. Dan kita tetap memakai prinsip apa? Kita ini kurang, ilmu kita kurang, amal kita kurang, manfaat yang kita berikan kepada orang itu kurang. Adapun kalau misalnya ada, itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini 14 maghrib. Insyaallah manfaat. Di pertemuan depan insyaallah kita bahas tentang dakwah. Wallahu taala alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamamul kulli syai'in wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi qada'ika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa mudali ala sarari al-maniyati irdi jami'a hajati wa fir dhunubi وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وسناتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم
ومستسلم لقضاك فاكتبني من أولياءك واسلكني سبيل هداك والحقني بأصفياك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك